Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Mari kita bawa hati kita dan kehidupan kita. Sore hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita yang hidup. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia dan menyembah.
Biarlah Kau yang membimbing, Kau yang menolong dan memimpin acara ibadah saat sore hari ini Tuhan. Kami meminta penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan dan mengurapi setiap kami sehingga ibadah ini menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudaraku semua. Shalom. Haleluya. Cinta saudaraku, saat ini kita mau bersorak-sorai karena Tuhan Allah yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia telah menang dan Dia berperang bagi kita semua. Amin. Naikkan pujian ini bersorak-sorai.
Kami sudah memberikan satu kehidupan kami untuk menaikkan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan tiba saatnya Tuhan, kami akan hidup yang Engkau. Kami yang haus akan firman-Mu Tuhan, menyiapkan hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Apapun bentuk firman-Mu Tuhan, kami hidup Bapa, biarkan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Bapa untuk menerima setiap firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema judul Memelihara Iman. Temanya apa Bapak Ibu? Apa? Memelihara iman. Iya, ayat dasarnya dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Saya sebut dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di sini ada kata itu. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang percaya katakan amin. Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Dan karena dalam hidup Paulus selalu berusaha memelihara iman, Paulus bisa menjadi orang Kristen, hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Ya, ini kuncinya karena dia selalu berusaha untuk memelihara iman. Jadi sesuai dengan tema sore ini memelihara iman, Tuhan menginginkan setiap orang Kristen berusaha untuk selalu memelihara iman. Ketika imanmu dipelihara, maka saudara akan jadi Kristen yang kuat dalam mengiring Tuhan. Iya. Kenapa kita harus memelihara iman? Segala sesuatu di dunia ini semuanya perlu dipelihara. Saudara punya apa saja kalau tidak dipelihara orang diopeni, di rumah apik orang diopeni, gendenge bocor rusak kabeh diluk menaruh. Saudara punya kendaraan, iso tuku kendaraan anyar gres, tapi orang diopeni kendaraan oli, beli mobil apik tapi kendaraan banyu asap sandal kopeng mulai orang iso tinggu. Semua yang di dunia ini perlu dipelihara. Petani nandur apa saja tanaman itu juga harus dipelihara. Orang ini dicepit tinggal lunga harus diopeni, ini orang diopeni, orang iso urip. Katakanlah sekalian bisa hidup, tapi tidak bisa menghasilkan yang maksimal kalau tidak dipelihara. Ingon-ingon kewan, apakah itu ayam, apakah itu kambing, domba, kalau tidak dipelihara, soyo kurus, mati, sia-sia. Demikian dengan iman. Iman itu juga perlu dipelihara. Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Dan itulah sebabnya Paulus bisa setia sampai garis akhir. Dan Paulus bilang, mahkota kebenaran telah disediakan bagiku dan bagi saudara dan saya yang bisa setia sampai garis akhir, yang dalam hidupnya mau berusaha memelihara. Pertanyaannya adalah,
Kenapa iman perlu dipelihara? Yang pertama, Ibrani 11 ayat 1. Tolong bisa dibaca Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasar. Bicara tentang dasar, kalau dihubungkan dengan sebuah bangunan, dasar itu artinya fondasi. Omah apike kaya apa, nek fondasine ora kuat, omahe cepet rubuh. Kenapa tembok sebelah itu rubuh? Dulu sudah digali fondasi cukup kuat. Pada saat tanahnya sejajar tinggi, tapi ketika sebelah itu dikeduk, fondasinya gantung. Jadi ketika ada hujan rubuh. Ya, Tuhan Yesus sendiri pernah ngomong dalam Matius 7, ada orang bijak dan ada orang bodoh. Orang bijak mendirikan rumahnya punya fondasi. Dia gali tanah yang dalam, dia kasih fondasi. Fondasi yang benar kasih batu. Batu itu bicara tentang ya ketaatan terhadap firman. Ya, batu itu juga bisa bicara tentang Kristus itu sendiri. Ketika rumah fondasinya benar, diuji dengan angin, dengan hujan, dengan banjir, tetap kokoh. Barang yang satu orang bodoh itu rumah dasarnya pasir. Ketika datang angin, hujan, dan banjir, roboh. Mungkin orang yang bodoh itu ketika melihat, ya memang rumah di atas pasir cepat jadi. Ya, cepat jadi. Karena nggak usah gali terlalu dalam. Dia mungkin ngece, ini bodoh. Kenapa gali tanah yang dalam? Kenapa kasih batu cukup banyak? Berapa truk masuk di situ? Eman-eman, fondasi ini orang ketok, orang iso dipamer kalau uang. Sing penting, lah, orang sak jeru-jeru. Untuk duitnya sing butuh waktu pirang truk ditukokno aksesoris untuk mempercantik rumah. Ini orang bodoh kata gitu. Ketika tidak ada masalah, rumah itu tetap sama. Tetapi ketika datang masalah, hujan, banjir, angin yang tidak punya fondasi itu roboh. Ya, iman adalah dasar. Dasar itu fondasi. Karena itu perlu dipelihara. Yang kedua, Ibrani 11 ayat 6, tolong dibaca. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara boleh datang membawa duit sak gudang, kalau tidak datang dengan iman, mustahil diperkenankan Allah. Sementara orang miskin, orang melarat, tidak punya duit, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan iman, orang itu diperkenankan Allah. Karena apa? Iman adalah paspor untuk menghadap Tuhan. Tanpa iman, saudara tidak punya paspor untuk menghampiri Tuhan. Tuhan tidak bisa disogok dengan apapun. Tuhan butuh hanya iman dari saudara. Itulah sebabnya iman itu perlu dipelihara. Iman itu paspor untuk saudara datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepada saudara dan saya, Dia bisa memberi segala macam berkat.
berkat rohani, berkat jasmani dia bisa beri. Paspornya adalah iman, datang dengan iman. Saudara butuh apa? Hal-hal yang rohani, hal-hal yang jasmani. Asal engkau punya paspor, yaitu iman, saudara akan jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara perlu apa? Masalah rohani. Katakan saja masalah rohani itu bicara tentang keselamatan. Tentang keselamatan itu juga butuh iman, saudara. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua turunan Adam sudah kehilangan kemuliaan. Dan hanya bisa dibenarkan melalui saudara beriman kepada Yesus. Roma 3, 21 sampai 23. Kalau Roma 3 ayat yang ke-21 sampai 23. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. ya, manusia dibenarkan karena iman. Sejak Adam jatuh dalam dosa, semua manusia sudah berdosa dan bisa dibenarkan melalui satu, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Ya, kita diselamatkan bukan karena amal, bukan karena usaha perbuatan kita, tapi kita diselamatkan oleh karena iman. Roma 10 ayat 9. Tolong dibaca. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, jelas ayat ini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Percaya itu iman. Percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang sudah pernah mati di kayu salib untuk dosa kita dan telah bangkit dari kematian. Kamu diselamatkan. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Efesus 2, 8 dan 9. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ayat ini jelas. Sebab karena kasih karunia itu anugerah. Gereja kita GPDI apa? Anugerah. Saya senang dengan istilah anugerah ini. Bukan karena jasa perbuatan. Karena kasih karunia, karena anugerah kamu diselamatkan. Mergone apa? Mergo kamu punya iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus sebagai Tuhan. Iman kepada siapa? Yesus Tuhan yang sudah mati di kayu salib karena dosa kita, dan Dia telah bangkit dari kematian untuk membuka jalan ke surga. Iman inilah yang menyelamatkan. Ya, itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah secara gratis. Bukan hasil pekerjaanmu. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Aku dipilih mergo aku sugih. Tuhan ora butuh kesugihanmu. Aku dipilih mergo aku pinter. Tuhan ora butuh kepinteranmu kalau sombong. Ya, semua
yang kita perlukan, yang ada pada kita itu bukan untuk bisa menyelamatkan. Kita diselamatkan karena anugerah. Mergo panjenengan kula percaya beriman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab kita melihat contoh tentang orang yang diselamatkan karena iman. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Karena iman maka Rahab perempuan sendal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, Rahab perempuan sundal itu tidak dibinasakan, diselamatkan karena apa? Rahab percaya, punya iman. Rahab itu orang Yeriko, notabene adalah kafir. Sudah kafir, masih pekerjaannya, profesinya orang sundal, orang sing dipilih belas welek saale-aleke wong. Tetapi dia diselamatkan karena dia iman, dia percaya. Percaya kepada siapa? Yesus waktu itu belum datang, tapi percaya kepada Allahnya Israel. Ya, ceritanya gini. Israel mau menggempur Yeriko, kirim pengintai. Mata-mata untuk melihat kelemahan kota itu di mana. Kondangan sama intelnya Yeriko dikejar, lari karena sudah suruh robotan Melayu kurang ngerti itu jual di pokoknya mau makan padat-padat libur dia masuk ke situ. Tahu yang dimasuk itu rumah bordil, rumahnya pelacur. Rahab lihat, wong Israel ini mesti diuber kalau intelnya orang Yeriko, langsung didelik sembunyikan di atas atau turuti kami apa, lalu intelnya masuk. Tadi ada orang masuk ya, itu orang Israel itu mata-mata. Rahab bilang memang tadi ada. Tapi sebelum pintu gerbang ditutup, dia sudah keluar. Cari saja sana. Dua pengintai diselamat. Tengah malam Rahab naik ke atas dan menemui dua pengintai ini. Dia bilang, kami sudah dengar bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa, mengeringkan laut kosong dan sebagainya. Aku percaya Allahmu itu Allah langit dan Allah bumi, Allah yang punya semuanya. Karena itu tolong, kalau bangsamu masuk Yeriko, kami jangan ditumpes. Ya, jadi Rahab itu percaya sama Allah Israel. Allah Israel itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang dalam perjanjian baru kita sebut Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhirnya dua orang ini bilang cuma nanti kalau Israel masuk, keluargamu, orang tuamu kumpul di sini, dan rumah ini dikasih tali merah kermisi, merah jingga. Orang yang ada di rumah ini tidak akan mati. Benar, waktu Israel masuk, rumah yang ada tanda merah kermisi tidak dibungkus. Itu Rahab dan keluarga. Dia orang kafir, dia sundal, tapi dia percaya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Yesus Kristus. Rumahnya dikasih tanda tali kermisi merah. Itu filosofinya adalah tali merah kermisi, pengertian rohaninya percaya kepada darah Yesus, dan dia diselamatkan. Saudara boleh baca itu di Yosua pasal 2. Saudara akan tahu kronologinya itu. Rahab orang sundal kafir bisa selamat karena dia percaya sama Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu dalam perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika saudara punya iman, itu paspor untuk menghadap Allah, itu paspor
untuk saudara berkenan sama Allah. Saudara akan menerima berkat, apakah itu rohani dan juga jasmani. Berkat jasmani juga kita bisa peroleh ketika kita punya iman. Yakobus 5:16 kalau dibaca. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, bagian akhir doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin. Apa artinya yakin? Yakin itu percaya yang sungguh, sedikit pun tidak ada keraguan. Itu namanya yakin. Orang ragu, orang bimbang, jangan harap doanya didengar. Yakobus 1 ayat 6-8 mengatakan, orang yang bimbang itu seperti ombak laut. Ombak laut itu menggambarkan orang yang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, anginnya ngalor, katut ngalor, anginnya ngidul, katut ngidul, itu ombak laut. Itu orang yang bimbang, tidak punya prinsip. Dan Yakobus 1 ayat 6 mengatakan orang semacam itu jangan menyangka doanya dikabulkan, karena dia tidak punya paspor untuk minta sama Tuhan. Ya, tapi doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Apapun persoalanmu, apapun yang menjadi masalahmu, ketika engkau berdoa dengan yakin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Di Perjanjian Lama ada contoh 2 Raja-Raja 20. Saudara bisa baca 2 Raja-Raja 20 mulai ayat 1. Itu menceritakan tentang Raja Hizkia. Satu waktu Raja Hizkia itu sakit, dan sakitnya cukup parah. Seorang nabi namanya Yesaya diutus untuk ngomong sama raja, kau bikin surat wasiat, bikin pembagian waris kayak gitu, supaya nanti keturunanmu tidak rebutan, karena sebentar lagi kamu mati. Hizkia tidak sibuk membuat surat wasiat, tetapi Hizkia menghadap ke dinding. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Yesaya belum keluar dari pintu gerbang istana, masih setengah perjalanan mau keluar. Tuhan sudah suruh Yesaya balik ngomong sama Hizkia, kamu tidak jadi mati, kamu ditambah umur 15 tahun lagi. Masih lagi yang jadi masalahnya, dalam pemerintahan kerajaan Yehuda selalu diganggu oleh bangsa Asyur. Tuhan bilang, aku memagari kota ini dari bangsa Asyur. Nah, saudara, sampai Tuhan itu menawarkan suatu tawaran, ya Tuhan mikir orang mau terus pengarep mati, mulai rasi mati, kok dedek, rodo bingung. Tuhan, sekarang kamu boleh minta 2 tanda, matahari maju 10 tapak atau mundur 10 tapak. Hizkia mikir nek maju dia rasa dijaluk, matahari terus maju. Tapi nek mundur dia belum tahu, orang ceritanya matahari mundur 10 tapak. Dalam Perjanjian Lama bilang 10 tapak. Seumpama 1 tapak itu 1 jam. Berarti kalau mundur 10 tapak, mundur berapa? 10 jam. Saiki jam 4 mundur 20, 18 apa ya. Nah, nek mundur 10 tapak jam 4 itu berarti jam 16. Mundur 10 berarti balik jam berapa? Jam 6. Apa kelakon? Wis jam 4 kok jadi jam 6 esok? Tidak mungkin kan? Tapi ini di
dikabulkan oleh Tuhan. Matahari mundur betul-betul 10 tapak. Berkat apa? Doa orang yang benar dengan bersungguh-sungguh hati. Saya tidak tahu punya masalah apa. Ketika engkau doa dengan sungguh, yakin, dengan yakin didoakan, maka itu besar khasiatnya. Itulah sebabnya yang namanya iman itu perlu dipelihara. Saya punya paspor di rumah, dan paspor itu saya simpan baik-baik. Waktu mau ke Israel, di dalam Jakarta, kok Denny itu tanya, Pak, paspornya harus digawa. Oh iya lali. Minggu mau berangkat, Jumat, Denny tanya, paspornya kali. Oh wis gawa kan. Bilang, orang mungkin orang di paspor kalau orang negara esok. Nah, beli caranya. Nah, sudah telepon sama Rosa, tak suruh ngambil dan kirim paket yang tercepat. Untuk sebelum minggu paspor sudah di tangan, bisa mantap. Ya, tanpa itu tidak bisa. Sudah, iman perlu dipelihara. Dan priye caranya memelihara iman? 1 Roma 10:17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran itu ada sabdanya Yesus. Jadi kalau saudara kepingin ngupokoro, ngupati iman, caranya adalah banyak mendengar firman Kristus. Ya, dulu ada nyanyian mengatakan, jika ku pandang ini dunia, bikin hatiku gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hati gembira. Nek kulo wong ke pawarto ning dunya iku gegirisi, pedhesi. Wah, Covid tambah terus tambah gede. Ya, tapi kalau saudara dengar firman itu menguatkan. Karena itu dengar firman sampai di rumah, renungkan kembali. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Dia akan tumbuh seperti pohon di tepi air yang tetap hijau. Kedua, cara memelihara iman adalah Yosua 1 ayat 8, memperkatakan firman itu. Ya, Yosua pasal 1 ayat 8, kalau dibaca. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Iya, setelah mendengar, merenungkan firman, lalu perkatakan, hendaklah engkau, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan itu firman Tuhan. Nek maca firman aja mung dibatin. Nek dibatin iki bahayane siji ngantuk. Batin, wah, gampang ngantuk. Nek ngomong, perkatakan, itu menghindari ngantuk. Kedua, ketika saudara baca, perkatakan, saudara pengen dengar sendiri, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran sabdanya Kristus. Kalau kanan kiri ada orang simbah, ada bapak atau orang tua yang sudah sulit baca Alkitab, saudara yang bisa membaca, sebelahnya dengar, sebelahnya juga bisa timbul iman. Jadi dua, perkatakan firman itu. Ketiga, selain memperkatakan, mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Ya, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkan siang dan malam. Terus, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ini artinya praktekkan, lakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian jaminannya apa? Jaminannya adalah sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ini jaminannya. Jadi cara memelihara iman
dengar firman, renungkan, perkatakan, setelah itu praktekkan supaya engkau beruntung, supaya engkau berhasil. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 20 mengatakan iman tanpa perbuatan itu kosong. Tapi ayat 22, iman yang disertai perbuatan, praktekkan firman, iman itu menjadi sempurna. Ya, ketika saudara memiliki iman yang sempurna, 1 Korintus 13 mengatakan apa? Iman yang sempurna itu sanggup memindahkan gunung. Gunung dalam ayat ini bukan berarti gunung yang hurufiah. Gunung dalam pengertian saloko. Ojo jadi kerape gunung Sumbing pindah nang laut Cilacap kono. Bukan itu. Nang itu ya gara ciloko gunung Sumbing pindah wong Tarangan priye. Rampul-rampul ning laut. Sindoro pindah ke laut Semarang sana Tanjung Perak ya, Semarang ya. Tanjung Mas, tidak sana. Lawang Pulau Bowiro perampul. Bukan gunung itu, gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung persoalan yang rasanya tidak mungkin. Dengan iman semua dapat diatasi. Buktinya Hizkia wis divonis, nek sing vonis dokter lho mesti bener. Buktinya apa? Divonis umure kali setengah tahun, nyatane urip 10 tahun. Mergo napa? Dokter menganalisa Georgia ini kira-kira tinggal semene belum mesti bener. Tapi nek Tuhan sing vonis itu mesti bener. Tetapi karena iman dia berdoa, kodrat vonis mati bisa dirubah oleh Tuhan. Tambah 15 tahun. Kenapa? Iman adalah paspor menghadap Tuhan, membuat engkau berkenan. Saya tidak tahu masalahmu apa, datang dengan iman, jaminannya engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, baik jasmani maupun rohani. Itulah sebabnya iman perlu dipelihara. Semua kalau orang diobati rusak, mati, hilang. Iman juga itu harus diobati supaya semakin hari semakin bertambah. Kita datang sama Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya minta petugas pelayan Taman Suci
kami dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, kami dapat mencapai garis akhir dengan kebenaran, dengan keselamatan yang sempurna ya Bapak. Sebab dengan iman itulah kami bisa datang kepada Tuhan. Tanpa iman kami tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan untuk kami dapat memelihara iman dengan benar, kami perlu dan terus rindu untuk membawa kehidupan kami untuk mendengar akan firman Kristus, firman yang Kau nyatakan, firman yang Kau urapi ya Tuhan, firman itu yang berkuasa untuk meneguhkan setiap kami, firman itu yang berkuasa untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Bahkan dengan kekuatan firman yang kami dengar itu memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami juga rindu Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi menerima dan merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, supaya kami dapat bertindak hati-hati. Bahkan lebih dari itu ya Bapak, ketika firman itu kami dengar, kami terima, kami renungkan, maka apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan firman, perkataan yang mengandung kuasa, sehingga setiap masalah apapun yang kami hadapi, setiap pergumulan, setiap gunung-gunung masalah yang sedang Tuhan izinkan, dengan kekuatan firman yang ada dalam setiap hati kami boleh berkata dengan iman, masalah dapat berlalu, pencobaan dapat berakhir, bahkan yang tidak ada jalan menjadi ada jalan, yang tidak ada bisa Engkau jadikan ada karena kekuatan firman-Mu. Seperti ya Bapak, tolong menerangkan firman-Mu yang telah kami dengar saat sore hari ini tertanam di setiap hati kami, sehingga setiap kami yang sudah mendengar, kami pun mengerjakan, melakukan, sebab dengan kami melakukannya, iman itu akan semakin sempurna di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, kami mohon berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, yang akan terus memberikan roh kewahyuan dan hikmat untuk dapat Engkau percayakan firman-Mu ya Tuhan, firman yang berkuasa untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di tempat ini. Mari Roh Kudus, kami menyerahkan diri ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami bila mana Engkau sudah mengoreksi kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami kurang mendengar. Ampuni kami kalau mungkin perkataan kami seringkali hanya perkataan kotor, bukan perkataan firman. Kami percaya dengan kekuatan firman yang kami dengar sore hari ini, Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah mengubahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal, Tuhan memberkatinya. Kami mendoakan Tuhan acara itu pembangunan perbaikan tembok sebelah yang rusak. Tuhan, Engkau sudah tolong selama 6 hari bekerja, Engkau sudah tolong, dan besok akan dilanjutkan lagi. Tuhan, berkatilah semua pengorbanan anak-anak-Mu, waktu, harta, keringat, air mata
yang mereka korbankan untuk pekerjaanmu. Tuhan, Engkau Allah yang tidak mau kepotangan, Engkau yang akan membalas lipat-lipat kali ganda. Terima kasih. Kami juga mendoakan untuk keluarga besar dari Saudara Yehuda yang barusan kehilangan ayahnya. Kami doakan supaya Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan tabah menjalani semua. Kami juga doa supaya usai semuanya itu, Saudara Yehuda bisa kembali lagi ke sini dengan selamat atas pimpinan. Pulanglah dan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.